Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Iya, baik. Perkenalkan dengan saya Firda. Apakah ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya, kalau saya boleh tahu dengan siapa ya saya berbicara? Iya Bu, ada. Mohon bantuannya. Saya Mei Sukmawati Bu. Iya, baik. Sebelumnya saya bisa manggil siapa? Meli saja atau Mbak atau Kakak? Meli aja Bu panggilannya Bu. Baik, jika seperti itu, boleh saya tahu sedikit kegiatan Meli saat ini apa? Saat ini saya ini aja sih Bu, sibuk-sibuk kuliah, ngerjain tugas, gitu-gitu aja sih Bu. Oke, baik. Jadi Meli menghubungi konseling ini kira-kira ada apa ya? Ada yang bisa disampaikan? Iya Bu, saya ada ini aja sih, mau dapat saran aja gitu. Ya, Iya, baik. Sebelum kita memulai pembicaraan ini, apakah Meli sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? belum pernah Bu, baru kali ini. Oke, baik. Jadi di sini Meli, saya menjelaskan sedikit bahwa konseling ini dilakukan untuk proses bantuan yang dilakukan oleh saya untuk membantu Meli untuk menyelesaikan masalahnya. Nah ya baik Bu. Oke. Kemudian di konseling ini juga mempunyai beberapa asas-asas, yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan. Meli tahu, jadi permasalahan ini yang mengetahui hanya kita. Jika nanti Meli mau menceritakan sama orang lain, ya tidak masalah. Tapi saya akan menceritakannya tanpa seizin Meli. Kemudian saya minta Meli untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai dengan sukarela. Jadi saya nggak memaksa Meli. Jadi begitu saja. Ada yang ingin Meli tanyakan tentang konseling kita ini? Iya Bu, sudah jelas. Langsung kali Bu ya. Oke, baik Meli. Kita bicara santai aja ya. Iya Bu, baik. Oke, sekarang silakan Meli untuk menceritakan permasalahan yang sedang Meli alami ya. Iya, terima kasih Bu. Jadi saya kan ini Bu, semenjak saya bergaul sama teman-teman saya, jadi saya sering ini Bu, kalau orang tua saya nasihatin, saya sering ngebantah. Tapi di balik itu saya ngerasa kayak kok saya jadi sering ngebantah ini, kayak ada yang salah sama diri saya gitu. Gimana ya, jadi sedih gitu Dok, Bu. Jadi saya kok kayak nggak berubah gitu, gini-gini terus. Tapi susah Bu, saya bingung itu gimana ya Bu. Oh, jadi Meli sering bantah ya? Iya Bu, eh, abis saya melakukan kayak ngebantah itu, saya langsung kayak ada rasa nyesel. Tapi kenapa kayak gitu terus gitu Bu? Gimana itu ya Bu? Saya bingung juga sama diri saya Bu. Oke, baik. Hal itu sejak kapan ya Meli? Sejak SMA sih Bu, pas saya bergaul sama teman-teman baru saya, pas SMA, pas kelas 1. Oke, baik. Jadi kelas 1 SMA ya. Biasanya Meli disuruh apa itu? Ya itu Bu, biasanya kalau mama saya nyuruh saya cuci baju sendiri atau beres-beresin pakaian di rumah, bebenah, nyapu. Saya suka males Bu, jadi saya suka ngebantah dan nggak saya kerjain. Kayak atau disuruh ngajarin adik saya belajar, itu saya males Bu. Kayak jadi kayak mama saya sering nyuruh saya, tapi sayanya nggak ngajarin itu Bu. Oke, baik. Terus respon orang tuamu ke kamu gimana itu? Yang kalau yang saya lihat sih, kayaknya dia sedikit kayak jengkel gitu Bu, kayak pengen marah sama saya, cuman kayak gak tahu, saya juga bingung kayak ketahan kita atau gimana, jadi sayanya ngelawan terus. Oke, jengkel sedih ya. Nah, kalau Meli sendiri bisa nggak jawab kenapa kenapa kok seperti itu? Mama saya ya, hmm, kalau menurut saya dia jengkelnya karena saya begitu sih Bu, ngelawan, nggak bisa dibilangin, susah. Saya sih rasanya gitu Bu.
Coba gimana beri contohnya, Meli jadi orang tua dan ibu jadi kamu. Prakteknya seperti bagaimana? Ya misalnya kayak kemarin udah nyuci, oh catnya angkat gitu kan. Terus ibu marah-marah gitu, terus aku cuma diem aja nggak jawab apa-apa, males kan. Nah, itu tadi Meli kan jadi dua orang ya. Sekarang ibu minta sekarang Meli jadi ibunya. Meli, sekarang Meli praktekin memberi perintah. Ya saya gitu, nih tolong anterin nih ke tetangga. Males lah, Bu. Sudah ngerasain perasaan ibumu belum? Gimana itu? Ya sih bu, sedih pasti ibu saya, sakit hati kalau saya membantah mulu. Sebenarnya sih saya tahu perasaan, cuma saya kadang suka emang nggak tahu, susah dihilanginnya sifat kayak begini bu. Sedih ya perasaan ibu kamu. Jadi sih, Kalau ibu, ya ibu mungkin pergi bilang ini ya, aku yang nggak mau, ya udah ya itu mungkin capek dulu seperti saya, seperti yang kayak tadi pun angkat baju, kalau enggak ntar nggak makan itu tadi, nggak makan. oke. Terus kamu jawabnya gimana? nanti nanti aku males tuh saya langsung aja masuk ke kamar. Oke, baik. Itu di kamar sebelumnya saya tanya kamu ngapain ya? Kalau udah di kamar ya udah saya tiduran main HP gitu aja. Oke. Sebelumnya di rumah ada yang nggak kamu suka? Nah, sih Oke. Eh, Sebelumnya kalau di kampus ada nggak yang kamu nggak suka gitu? Oke, dari teman dekat juga tidak ada. nggak ada. Oke. Kalau sama pacar kamu, Sama pacar saya ya gitu, aku jarang saya cerita-cerita kayak begini. oke baik. Jadi di sini yang kita bahas Meli ini kalau disuruh menolak ya, tapi di lain sisi Meli ini merasa sedih. Jadi pengennya gimana Meli? Saya sebenarnya pengen berubah diri saya sendiri. Eh, tapi saya bingung bu, saya harus gimana ya. Pengen pengen ngerubah diri sendiri. Apa yang bisa Meli lakukan? Eh, Gimana ya, mungkin ngerubah sikap kali ya bu, Oke kayak nggak baik. bisa lagi, nggak bantah. Oke baik. Sikap yang bagaimana nih? Sikap yang lebih dewasa sih, biar nggak ngebantah orang tua terus. Oke baik. Sebelumnya Meli ini berapa bersaudara? Meli anak keberapa kalau boleh tahu? Ya bu, saya anak pertama, adik saya yang adik pertama saya laki-laki, adik kedua saya cewek. Oke, baik. Jadi masih kecil-kecil semua ya. Tadi Meli ingin memperbaiki sikap kan ya. Jadi kira-kira kalau Meli seperti itu, adik-adik Meli ngelihatnya gimana? Ya bu, adik saya sering melihat temannya udah diem aja. Baik. Kamu nantinya mau gak adik-adik kamu seperti kamu? Kalau bisa lebih baik aja. Oke. Jadi kamu sebagai anak pertama, adik-adik kamu menirukan kamu gak? Kadang suka meniru kalau disuruh sama saya dia begitu. Oke. Sekarang gimana biar mereka nggak meniru? Eh, saya mungkin saya nggak kayak gitu lagi, saya biar nggak ditiru.
Oke, jadi di sini, jadi kamu harus bisa, dengan perilaku kamu tidak seperti itu agar adikmu tidak. Tidak bersikap seperti itu lagi. Sudah ada adik juga. Oke. Jadi di sini adik kan akan mencontoh kakak. Nah, perilaku kakak itu akan ditiru oleh adiknya. Jadi Meli pengen memperbaiki sikap. Nanti kalau disuruh orang tua gitu. Ya, saya akan berusaha apa yang disuruh sama mama saya lakuin. Yang bukan jelek, selama itu baik untuk aku akan berusaha nanti apa namanya nurut. Oke, baik. Nah, sekarang balik lagi nih, ibu jadi ibunya Meli. Ibu nyuruh Meli, Mel ini beliin ibu bumbu masakan karena habis. Ya Bu, sebentar aku taruh HP dulu ya. Oke, jadi gimana Meli? Meli sudah punya pandangan sikap yang lebih dewasa belum? Jadi inti permasalahan tadi sudah kita bahas ya. Meli bilang Meli sulit untuk melakukan hal-hal yang disuruh orang tua Meli dan Meli juga ingin memperbaiki sikap. Nah, itu keputusan Meli bagus. Jadi orang tua itu eh, orang yang sudah melahirkan kita. Nah, sesungguhnya bila kita bisa memuliakan orang tua kita, juga akan masuk surga. Kita juga nanti akan jadi orang tua. Kita juga akan mendapatkan balasannya. Mungkin iya, kita sekarang menolak perintah orang tua ini itu karena kita merasa masih ada. Mungkin ya, kita sekarang menolak perintah orang tua ini itu karena kita merasa masih ada. Nah, Meli pernah lihat teman Meli yang sudah tidak punya orang tua lihat ketika Idul Fitri atau Idul Adha. Ya Bu, aku sering melihat sih Bu, ya mereka sedih pas lagi hari raya nggak ada orang tua mereka. Oke, sedih ya. Nah, selagi kita masih ada orang tua, kita berikan contoh yang baik buat adik-adik Meli dengan perilaku yang baik kepada orang tua Meli. Bisa? Saya akan berusaha deh. Oke, gimana sekarang perasaan Meli? Lega sih Bu, jadi saya udah ada tempat cerita karena biasanya saya di mana aja dan saya juga jadi saran biar saya bisa jadi lebih baik lagi sih. Oke, baik. Dari sesi konseling ini, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Meli? Saya rasa sudah Cukup ya? Oke, baik. Jadi jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya akhiri ya pembicaraan kita. Namun apabila Meli ingin berkonseling lagi dengan saya siap menerima Meli. Nah, bagaimana nih Meli ke depannya? Apakah ada keinginan untuk berkonseling kembali? mungkin iya sih Bu, nanti akan saya cerita lagi kalau saya punya masalah nanti saya akan lagi. Oke, Meli, karena sudah memasuki akhir dari proses konseling ini saya selesaikan ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu, terima kasih ya Bu sudah bantu saya. Baik.